Nah, ngomongin tadi nih, kan tadi udah sempat nyinggung kayak anime-anime model Sword Art Online, terus High School DxD kan source awal yang kita tahu adalah itu berasal dari novel, light novel atau kalau ditarik mundur lagi web novel. Nah, kalau kita lihat sekarang nih ya, ya dari beberapa tahun ke belakang lah gitu, mungkin 5 tahun atau bahkan lebih, itu bahkan banyak sekali anime-anime yang diangkat atau diadaptasi langsung, direct adaptation ya, kalau gue bisa terminologi gue ya, direct adaptation. Jadi ketika si novel atau manganya sukses, langsung diadaptasikan, entah itu 3 tahun setelahnya atau mungkin berapa season selanjutnya kalau fanbase-nya kuat banget gitu. Nah, kalau menurut lu kenapa fenomena ini terjadi? Kalau menurut gue karena satu, si studio mana tidak perlu pusing pikirin story, ya kan? Mereka sudah ada source nih. Misalnya contoh SAO gitu ya, mereka mau angkat jilid 1-2 misalnya. Ya udah, dari jilid 1-2 scene mana yang mereka angkat gitu kan. Tinggal si sutradara menentukan kita mau ngedrive ini kemana gitu. Nah, jadi dia tidak perlu membuat sebuah riset atau membuat sebuah mencari ide untuk story, baseline story gitu ya. Beda kalau anime atau adaptasi dari manga orisinil, dia kan harus mikir story-nya gimana, kayak Naruto, kayak Dragon Ball gitu-gitu kan. Mereka kan harus riset dulu, nggak bisa langsung comot gitu kan. Tapi kalau kayak si light novel itu kan mereka udah ada cerita satu, itu satu. Pasti ada pemangkasan cost dan waktu. Ya kalau kita ngomong bisnis, ya itu penting. Nah yang kedua selain itu adalah fanbase. Kalau itu light novel sudah populer, katakanlah kayak tadi itu SAO, ketika diadaptasi jadi anime dan nanti akan dijual Blu-ray disc-nya ya, kan kita tahu tuh ya, mereka cari cuannya nggak hanya dari dijual lisensi ke TV, tapi juga jualan Blu-ray kalau di Jepang kan. Nah itu pasti sudah ada market, mereka nggak perlu lagi cari marketnya udah ada, tinggal kita lempar aja produknya gitu kan. Jadi udah pasti laku nih. Kalau misalnya si light novel itu terjual sekian eksemplar gitu ya, katakanlah 1 juta eksemplar gitu, berarti kan kalau kita pukul kasar ya, pukul rata ya, berarti ada 1 juta orang beli light novel ini. Berarti ada 1 juta market orang yang bisa kita jual itu Blu-ray disc-nya. Bener gak? Secara hitung-hitungan matematika kasar aja ya ini ya. Berarti kan si publisher atau si penerbit, ini ada demand ini, ya udah kita adaptasi. Pasti ada kerjasama kan antara si publisher dengan si studio anime atau manganya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau menurut lu gimana? Kenapa sekarang itu banyak sekali light novel yang diadaptasi, atau sekarang mulai jarang nih anime orisinil gitu, yang ya tidak diangkat dari light novel? Kenapa? Kalau menurut lu sih? Mungkin lu ada pandangan lain gitu. Ini ya, yang maksudnya kayak sekarang kok lebih banyak dari light novel dibanding manga atau enggak yang original gitu ya. Kalau gue melihatnya pertama gini sih, mungkin kalau dari sudut pandang gue, karena mungkin sebenarnya anime yang diadaptasi dari light novel tuh udah banyak dari dulu kan, seperti yang tadi lu sebut Sao lah gitu kan. Ya. Kalau udah 2012 kan. Ya. Nah mungkin kita pada zaman itu karena masih belum familiar dengan istilah light novel, dan kan banyak light novel yang diadaptasi juga ke manga tuh. Kita taunya kalau anime itu diadaptasi dari manga. Makanya mungkin itu juga akhirnya kita berpikir semua anime pada saat itu ya, mungkin 2000 pokoknya sebelum sekarang lah gitu, udah 2012 sebelumnya itu pasti adaptasinya dari manga gitu, bukan dari light novel gitu kan. Nah, tapi sekarang karena nama light novel naik jadi familiar, akhirnya ketika kita lihat
oh ini ternyata anime ini dari material source-nya nih dari ini nih, dari apa, light novel nih, bukan manga gitu kan. Nah, jadi mungkin itu ya satu, karena kita pada dulu belum familiar gitu untuk otaku lama seperti kita berdua ya. Itu mungkin kita karena pada masa itu belum familiar, akhirnya kita menganggap semua anime itu diadaptasi dari manga. Nah yang kedua, kan tadi gue bilang ada light novel yang diadaptasi juga ke manga. Gue melihat perbedaan yang cukup signifikan. Gini. Dari mana tuh? Kalau misalnya di light novel itu penjelasannya tuh benar-benar detail. Kayak misalnya kita lagi di scene apa gitu, misalnya MC sama heroinnya, misalnya nih romance komedi gitu kan, si MC sama heroinnya lagi ada masalah atau apa gitu kan. Kadang tuh light novel juga, ini misalnya nih satu scene di mana misalnya si MC-nya itu misalnya kayak ngejauhin heroin misalnya karena ada satu masalah. Nanti di bab selanjutnya atau di 2-3 bab selanjutnya itu kita flashback lagi di scene yang chapter 1 tapi dari sudut pandang si heroin. Oke. Beda POV ya. Iya, beda point of view. Terus juga pokoknya dari segi penjelasan tuh benar-benar detail apa yang terjadi, kayak gimana kondisinya segala macam. Sementara kalau di manga itu biasanya dipotong-potong. Kayak jadi ambil intinya aja gitu. Ambil scene-scene. Iya. Ambil scene-scene intinya doang. Jadi makanya seperti yang tadi lu jelaskan, kenapa mungkin juga light novel banyak diadaptasi ke anime dibandingkan manga, karena si light novel tuh udah lebih detail. Jadi si produser animenya ini atau studio animenya ini lebih mudah menyusun skenario animenya dibanding ketika dia itu dari manga gitu, mengadaptasi dari manga. Karena kan kalau manga kan kita tahu sendiri kan, panel satunya misalnya lagi apa, terus tahu-tahu pas panel berikutnya tuh beda lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi ketika dari panel 1 ke panel 2 gitu loh. Di antara panel 1 ke panel 2 tuh kita kayak kepotong lah gitu kan, nggak tahu beberapa yang terjadi, di skip aja gitu kan. Tapi kalau misalnya di light novel itu dijelaskan gitu, benar-benar dijelaskan dari sudut pandang siapa, terus juga kondisinya kayak gimana, apa yang dipikirkan oleh si MC gitu kan. Sementara kalau di manga kan benar. Misalnya dia ketika dia ngomong dalam hati nggak terlihat gitu loh. Kayak cuma diperlihatkan oleh ekspresi atau bagaimana dia bersikap aja. Tapi kalau misalnya di light novel tuh benar-benar isi hatinya dia tuh benar-benar dicantumin di situ. Jadi akhirnya makanya jauh lebih mudah mungkin ya. Gue merasanya jauh lebih mudah studio anime itu mengadaptasi cerita dari light novel gitu loh. Sementara apalagi kalau misalnya yang tadi lu bilang kalau original kan berarti si studio animenya harusnya yang membuat cerita, itu jauh lebih sulit lagi kan. Makanya anime original tuh sangat jarang, udah jarang, belum tentu laku. Jarang banget gitu. Karena fanbase-nya itu kan belum ada ibaratnya. Kalau misalnya yang diadaptasi dari manga atau light novel, mereka udah punya fanbase. Tapi kalau misalnya yang original kan enggak gitu, susah gitu. Iya, setuju. Sama ini sih, mungkin kalau kita tahu ya, anime-anime yang diadaptasi dari light novel somehow ya seringkali memicu kemarahan fans. Lu pernah tahu enggak? Pasti ada tuh. Karena apa? Karena ada beberapa scene, ada beberapa adegan yang dirubah, either itu dirubah atau dihapus. Entah itu secara dialog, entah itu secara adegan combat mungkin atau apapun gitu, yang memicu amarah fans gitu. Itu gue pernah merasakan itu di High School DxD season 3 kalau nggak salah. Jadi akhirnya gara-gara itu pindah studio kalau nggak salah. Pindah studio yang ngerjain season 4-nya gitu. Tapi akhirnya gue bisa simpulin nih, karena yang namanya scene, yang namanya interpretasi itu beda-beda. Beda sutradara atau beda produser itu bisa menginterpretasikan adegan di dalam light novel itu berbeda-beda. Makanya biasanya ya, yang gue tahu nih, studio anime pasti akan melibatkan si penulis novelisnya dalam proses produksi anime. Jadi nggak mungkin tuh semena-mena yaudah ini gue kerjain gitu biar tim gue yang riset. Enggak, karena somehow ketika kita
tidak memakai POV dari si novelis, yang dimana itu juga pasti dimengerti sama fansnya gitu kan ya, udah diketahui nih sama fansnya, tiba-tiba dirubah scene ya kan, otomatis si fans ini atau si studio animenya pasti akan berpikir, daripada gue bikin blunder, lebih baik gue ikutin arahan dari si novelis gitu. Jadi si novelis itu bisa sebagai director, sutradara untuk ya itu tadi, meminimalisir blunder yang dilakukan sama studio anim yang melakukan adaptasi gitu. Karena ya ada missing scene, missing dialogue, missing apalah itu yang gak diangkat gitu, yang bikin fans marah dan akhirnya malah bikin penjualan atau ratingnya memburuk gitu kan. Sebenarnya itu juga yang biasanya dipertimbangkan sama si produser project ini ya, produser project adaptasinya gitu. Nah, karena hal-hal ini ya somehow ya memang ada gimmick-gimmick seperti ini, kadang kita tuh ya tertariknya juga membaca novel itu gitu. Tapi kalau dari lu pribadi sih ya, sebenarnya motivasi apa yang masih membuat lu membaca novel nih, selain kalau misalnya nih ada novel yang lu baca udah katakan udah tamat nih, tapi lu seeking another title ini. Nah, motivasi apa sebenarnya yang membuat lu masih seeking another title ini sehingga lu masih tetap baca novel atau light novel gitu? Mungkin dengan tren yang kayak sekarang yang mulai menjenuhkan ya, isekai lagi gitu. Kalau menurut lu, lu kenapa ya? Motivasi lu apa? Apa ya? Kalau gua karena mungkin yang pertama mungkin karena emang genrenya. Kalau gua kebetulan ya untuk light novel sendiri, gua jauh lebih seneng baca yang genrenya romance komedi dibandingkan isekai. Walaupun isekai juga ada yang mau gua baca, tapi ibaratnya gua udah beli, cuma belum gue apa-apain gitu. Belum gue baca sama sekali untuk yang isekai kayak Tensura gitu kan. Terus juga ada yang Genji Susugi-yusa gitu kan, gue udah beli gitu light novelnya, cuma masih belum gue baca. Nah, tapi gue malah sekarang tuh ibaratnya semangatnya gitu, termotivasinya untuk baca yang genre-genre romance komedi, karena gue merasa ya itu sebagai hiburan gitu loh. Cukup menghibur gitu kan, genre romance komedi itu menghibur juga. Terus juga ya kita bisa lihat lah gimana romance anak SMA di Jepang gitu kan. Karena romance komedi kan umumnya juga dia mengambil latarnya tuh SMA gitu kan, anak-anak SMA gitu kan. Dengan berbagai template, walaupun sebenarnya ya sama aja kayak isekai. Romance komedi sekarang udah banyak banget. Walaupun dibandingkan isekai itu romance komedi itu jauh lebih banyak variasi template-nya. Kayak misalnya ada yang harem. Yang harem pun kayak macam-macam gitu. Haremnya tuh bagaimana mereka bertemu apa segala macam, bagaimana ada juga yang kayak langsung sepasang. Nah, langsung sepasangnya tuh either mereka apakah teman masa kecil, apakah mereka baru bertemu di sekolah itu, atau mereka dulu pernah ketemu, nggak sengaja ketemu, akhir ketemu lagi gitu, segala macam kan. Template-nya banyak. Terus juga bagaimana cara mereka dekatnya itu, kayak misalnya si MC sama si heroin ini, apa yang menyebabkan mereka dekatnya itu juga menurut gua hal-hal yang menarik gitu loh. Menarik untuk diikuti, untuk dibaca. Jadi kalau sekarang gua kenapa masih baca sampai light novel, bahkan jujur aja nih, gua selama kurang lebih 3 hari ini gua udah baca 4 volume dari satu judul light novel. Sekarang ini gua lagi masuk ke volume kelima gitu kan. Dan itu juga genrenya romance komedi. Ya itu karena menurut gua menarik aja gitu. Dan juga gua melihat popularitasnya juga. Salah satunya popularitasnya kayak misalnya, ini si novel ini lagi banyak diomongin di di internet gitu kan, di Twitter misalnya. Atau gue lihat si penerbitnya lagi promosi, ini ada light novel baru nih gitu kan. Pas gue lihat, kok kayaknya menarik dari judulnya kayaknya menarik nih, tema genrenya romance komedi atau romance slice of life gitu. Terus ternyata si judulnya kayaknya menarik nih, pas gue coba baca, atau keterusan aja gitu kan. Itu sih gue melihat dari si genrenya, dari bagaimana pengembangan ceritanya segala macamnya, yang membuat gue akhirnya mencari
light novel gitu, terutama romance komedi. Ini yang lagi gue baca, misalnya ini lagi habis nih, belum ada volume baru, gue coba cari yang romance komedi yang sejenis gitu kan. Itu sih palingnya. Tapi lu nggak pernah mencoba untuk bereksperimen mencari light novel yang anti mainstream gitu, Is? Maksudnya gini, katakanlah orang-orang di luar sana lagi ngomongin novel A gitu, tapi lu menginvestkan waktu lu untuk mencari novel-novel yang katakanlah belum terdengar sama banyak orang, tapi they need a chance to get your attention gitu ya. Maksudnya ini apa ya, hidden gem kalau istilah anak zaman sekarang, hidden gem. Hidden gem. Ya, hidden gem untuk dibaca gitu. Kalau lu apakah mencoba itu, entah itu secara genre mungkin kan lu tapi suka tadi romance komedi ya, lu mau mungkin mencari topik-topik yang katakanlah beda dari situ, mungkin kayak apa ya, mungkin kayak detektif kayak Steins Gate gitu yang agak berat-berat gitu ya, atau mungkin yang model-model isekai tapi yang politiknya kuat kayak apa ya, kemarin itu apa ya yang sudah Log Horizon juga. Nah itu kan politiknya kuat banget tuh. Nah, lu mencoba untuk bereksperimen untuk membaca hal-hal yang seperti itu, guys? Kalau maksudnya kalau misalnya yang tidak anti mainstream gitu ibaratnya. Ya lu karena lu udah jenuh nih dengan ada yang sekarang nih isekai lagi atau formulanya gini, patternnya udah ketebak gitu. Lu mencoba untuk mencari sesuatu yang di luar itu gitu. Apakah lu mencoba itu juga gitu? Apakah ya udahlah gue nonton atau gue baca ini aja lah gitu. Kebetulan ya kalau gue emang yang paling utama buat gue genre sih ya. Kan kalau gue kebetulan kalau untuk genre favorit itu ada fantasi magic, atau umumnya isekai lah ya, kita mengenal fantasi gitu ya. Atau misalnya kayak tadi romance komedi atau romance slice of life juga ada beberapa yang gue baca. Sama sebenarnya misteri detektif juga gue suka, cuma emang sejujurnya agak jarang ya untuk novel misteri detektif. Bahkan ya kalau misalnya lu tahu yang anime tahun lalu Tante wa Musinderu yang the detective is already dead. Yang awalnya gue pikir itu misteri detektifnya kuat, ternyata itu romance komedi gitu. Ternyata itu romance komedi juga, jadi akhirnya ya udah gitu gue untuk bereksperimen, karena gimana ya, karena gue agak pemilih ya, maksudnya untuk baca agak picky, kayak misalnya ini si genrenya bukan genre yang biasa gue baca gitu misalnya, atau yang biasa gue tonton. Kadang ketika gue coba tonton tuh atau baca kurang cocok gitu kan, kayak misalnya science fiction gitu. Science fiction gue cocok Steins Gate doang, karena gue suka sama tema time travel, dan juga si time travelnya Steins Gate kan nggak fantasi gitu. Ya. Ada sainsnya di dalam. Iya, ada sainsnya. Kalau misalnya kadang kan kalau time travel gitu kan supernatural kadang kan. Gue tuh nggak cocok sama supernatural gitu. Biasanya supernatural itu tertentu banget gitu loh gue yang cocoknya. Jadi akhirnya daripada gue buang-buang waktu baca sesuatu yang akhirnya gue drop gitu. Si light novel ini gue udah coba baca 2. Soalnya kan lumayan ya kadang tuh baca 1 chapter aja tuh bisa memakan waktu yang cukup lama gitu, 1 chapter doang gitu kan, kalau yang emang panjang ya. Jadi daripada gue buang-buang waktu untuk membaca itu yang akhirnya misalnya udahlah jadi gue baca, ya gue mending nyari light novel yang emang genrenya satu yang gue suka gitu genrenya, dan yang kedua juga terlihat menarik buat gue. Ada juga sih light novel yang emang nggak banyak dibicarakan di internet, atau misalnya dia baru rilis tapi nggak terlalu banyak dibicarakan, gue baca. Ada juga yang seperti itu sebenarnya, tapi ya itu tadi paling genrenya nggak jauh dari romance komedi atau ya fantasi magic gitu loh. Antara 2 itu aja. Tapi gini, kalau yang gue tahu ya, ini pengalaman gue juga gitu. Gue juga sempat eksperimen tuh, coba untuk baca beberapa ya novel atau light novel atau web novel yang somehow
itu fansnya nggak terlalu banyak gitu. Gue juga lupa judulnya karena terlalu banyak ya. Gue cuman bookmark aja di account gitu. Tapi secara story memang kalau kita baca cuman dari 1-2 chapter itu kayak nggak ngasih gambaran gitu loh. Sebenarnya si novelis ini ngapain sih nulis apa gitu loh. Baru nanti kalau udah chapter 10, chapter 12 yang which is itu udah ratusan lembar ya, ratusan halaman gitu. Kadang orang kan nggak tahan tuh lihat ini gitu. Akhirnya orang keburu ngedrop ininya apa namanya itu bacaannya gitu kan. Jadi kalau gua jujur lebih sering invest waktu untuk membaca light novel-novel yang bisa dibilang tidak terlalu tidak terlalu orang baca gitu. Karena menurut gua somehow either itu penulis, either itu publisher atau penerbit seringkali menyembunyikan atau mentipu ya, mungkin bahasa yang lebih cocok ya, mentrik si siapa calon pembaca supaya mereka bisa membaca atau tertarik melihat hanya dari tag atau genre. Karena ada possibility untuk kesana gitu. Kan untuk apa ya istilahnya clickbait. Kalau kita kenal itu istilah clickbait kan, ya pasti ada potensi ke sana kan. Wow, ini genrenya romcom, genrenya isekai, genrenya science fiction gitu. Tapi setelah kita baca 10 chapter atau 5 chapter nggak ada itu science fictionnya tuh, nggak ada itu romcomnya gitu. Cuman ya 1-2 chapter awal gitu, terus habis itu kayak shifting gitu pelan-pelan gitu. Sama seperti itu gitu. Jadi maka dari itu kalau gua biasanya tidak langsung judge hanya dari 1 atau 2 chapter gitu. Somehow gua baru ketemu biasanya kalau udah 10 chapter ke atas, kadang-kadang ya sampai kayak gitu yang nyebelin tuh, atau 5 chapter ke atas gitu, yang bahkan itu udah kalau misalnya kita visualisasikan sudah lebih dari 50 page atau bahkan bisa ratusan gitu ya. Kadang orang nggak betah tuh kadang-kadang kalau udah harus nungguin segitu banyaknya baca ya, kadang-kadang mikir ini wasting time ini gitu. Tapi kalau gue sih gue menikmati itu ya, merasakan the shifting of the story, jadi pergantian genre ya, di tengah-tengah gitu. Tapi kalau gue pribadi sih emang sejauh ini baca light novel, gue belum pernah drop sih, belum pernah ada yang gue drop karena memang yang gue baca emang yang gue suka gitu loh genrenya gitu. Yang gue suka, dan pas gue baca juga kebetulan yang emang menarik perhatian gue tuh emang bener-bener bener-bener gue suka gitu loh ceritanya. Oh iya ini lumayan juga. Nah gue biasanya kalau yang gue drop itu manga justru. Manga sih, banyaknya manga sih. Tapi kalau light novel kebetulan sampai dengan saat ini dari banyaknya light novel yang udah gue baca itu belum ada yang gue drop satupun sih. Emang kebetulan gue. Dan emang gue setuju sih ya, nggak bisa lu 1-2 chapter tuh bisa langsung judge wah ini kayaknya bagus gitu apa segala macam. Memang nggak bisa tarik kesimpulan. Butuh 1 volume dulu nih gitu. Lu baca 1 volume dulu buat menentukan. 1 volume pun kan kadang tergantung penulis ya. Ada yang 1 volume 14 chapter tapi 1 chapternya tuh nggak terlalu panjang gitu. Ada juga yang 1 volume cuma 7 chapter tapi 1 chapter itu bisa puluhan halaman gitu kan, bisa. Betul. Itu ya jadi harus emang nggak bisa cuma 1-2 chapter gitu ibaratnya. Oke. Nah, gua ambil contoh nih ya. Tadi kan dari tadi gua ngomongin Snow nih. Bagi teman-teman di sini kan udah pasti familiar banget tuh sama Snow ya. Season 1, season 2, 3 ya. Season 1 ya, kita disuguhkan apa sih? Survival. Iya. Survival kan ya. Season 1 itu topiknya itu. Jadi dari awal, dari episode 1 sampai episode 25 ya kalau nggak salah ya, itu kita disuguhkan dengan itu. Season 2 berubah tiba-tiba shifting ya. Ini kemana survivalnya gitu kan ya. Kita kan, kalau gue kan jujur nonton Saw di season 1 tuh menikmati thrillernya, survivalnya itu si MC-nya gitu. Bukan season 2 jadi kok jadi gini gitu. Ya, Halo ya, pas Halo ya.
Iya, cewek. sorry. Iya, sorry itu sih untuk fansnya ya, garis keras ya, bukannya gua gimana-gimana. Tapi eh gua merasa season 2 itu terlalu shiftingnya terlalu keras, turnovernya terlalu keras gitu. Gue nggak ngerti Kawara Riki Sensei mencoba untuk memainstreamkan ini genre atau gimana. Memainstreamkan ini title atau gimana gue nggak ngerti. Tapi gue merasakan shifting itu. Season 3 apalagi? Season 3 apalagi gitu ya. Jadi apa ya? Mungkin ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor. Apalagi kalau lu lihat moviesnya ya. Moviesnya Sao itu ya. Yang mana yang terakhir itu ya, yang progresif apa gitu, lupa gue itu yang yang bioskop cukup rame waktu itu ya, itu cukup anu juga. Terus season 3 yang bahas alicization itu udah mulai berubah gitu, dari yang awalnya survival ya. Season 3 kalau gue merasa berubah, survivalnya ada mulai ada dibalikin lagi, tapi secara benang merah itu kalau gue lihat itu sudah berubah gitu. Secara ini secara punchline dari si story juga udah berubah gitu. Nah itu tuh yang gue maksud gitu. Kita nggak bisa judging hanya dari satu. Bahkan kayak Salah itu kan 3 volume kan, 3 volume berubah. Si fans itu diajak kayak naik turun kayak roller coaster gitu. Ini maunya gimana, ya. Tapi itulah sensasinya kita membaca light novel atau lihat adaptasi dari light novel ya gitu. Oke. Nah mungkin yang terakhir nih, kalau dari kita nih boleh nih sebutin judul-judul light novel, web novel yang sudah diadaptasi, boleh enggak, atau lu hanya suka dari beberapa part dari titlenya. Kayak tadi gua Sao itu hanya, menurut gua itu yang gua favoritin tuh hanya chapter awal yang sudah diadaptasi jadi satu season yang di awal-awal. Kemudian ada beberapa judul lagi kayak Grimgar no Ash ya, kalau lu pernah dengar ya. Iya, itu cukup bagus, secara story delivery cukup bagus karena mirip-mirip kalau menurut gua, ada survivalnya gitu, ada thrillernya gitu. Terus kalau kita ngomong mainstream ya biasa ya, bisa kayak smartphone itu paling underrated menurutku, karena lu harus nonton atau baca 10 chapter menurut gua, baru itu ketahuan ceritanya mau kemana gitu ya. Tapi judul-judul lain juga banyak gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti mau discuss tuh boleh nanti di Discord tuh, biasa kita nongkrong juga gitu, di situ kita share gitu. Nah kalau dari Faiz nih, buat terakhir nih, light novel so far ya, mau itu cuman berapa volume atau itu apa yang bisa dibilang memorable lah gitu, memorable yang bisa menjadi turnover lu atau gimana gitu ya, semakin membuat tuh semakin ingin nonton terus gitu, kecanduan gitu ya gitu. Ada nggak? Ada sih ya, cuma tadi karena emang bukan belakangan sih ya, gue sekarang kalau untuk light novel kan banyaknya bacanya yang romance komedi. Jadi gue akan sekalian rekomendasi ya untuk boleh. Romance komedi. Mungkin gue nyebutin 2 judul aja, soalnya emang ada beberapa yang gue baca dan gue suka juga, cuma kayaknya kelamaan nanti ya takutnya. Oke. Iya kan, kelamaan kan. Betul. Ini yang pertama itu ada ini dia. Judulnya itu Tokidoki Bosoto Roshiagode Dereru Tonarino Aliasan atau ini ya, atau judul pendeknya Roshidere. Itu dia romance komedi yang mana jadi heroinnya itu dia blasteran Jepang Rusia dan MC-nya tuh orang Jepang biasa gitu, tapi dia mengerti bahasa Rusia gara-gara pengaruh kakeknya. Jadi si heroinnya ini ke si MC tuh kayak apa ya, jutek gitu loh, jutek. Kayak misalnya nih si MC Sundere ya makanya ada derenya. Iya. Jadi kayak misalnya si MC di sekolah tuh main HP, main game gacha, dia gacha karakter yang waifunya gitu rambutnya silver, terus kan kebetulan si heroinnya nih rambut silver juga nih. Dia dia ngata-ngatain si MC kan sih menjijikan gitu loh. Tapi
Tapi dia ketika balik kayak apa sih, bergumam gitu, pakai bahasa Rusia yang artinya tuh, padahal aku juga rambutnya silver loh, gitu loh. Jadi dia tuh manis, omongannya tuh manis ketika dia pakai bahasa Rusia gitu. Itu menurut gua bagus sih, ini salah satu. Dia udah 3 volume, kalau nggak salah volume 4-nya itu, volume 4-nya udah diumumin belum ya? Gue lupa sih volume 4-nya udah diumumin apa belum. Dan yang kedua, ini salah satu yang gue suka banget, tapi genrenya itu adalah romance slice of life. Ini judulnya Gimai Seikatsu, atau kalau judul Inggrisnya sih ada Days with My Stepsister. Ini penulisnya, kalau misalnya teman-teman tahu, pernah tahu atau baca juga seri romance komedi yang judulnya Tomodachi no Imotoga Ore ni Dake Uzai atau Imo Uza. Dia sama penulisnya Gimai Seikatsu, Mikawa Ghost ya kalau nggak salah namanya. Mikawa Ghost nama penulisnya. Ini yang kenapa disebut romance slice of life, karena memang dia bukan romance komedi ya. Dan juga si ceritanya itu kayak menggambarkan kenyataan bahwa dia kan si MC sama hero ini tadinya sama-sama nggak kenal sama sekali satu sama lain, tahu-tahu orang tua mereka menikah, akhirnya mereka jadi saudara tiri. Nah di sini dijelaskan bahwa kenyataan itu tidak seperti light novel romance komedi. Kalau di light novel romance komedi itu kan ketika ada kondisi MC dan heroin yang tadi nggak kenal terus orang tua menikah dan jadi saudara tiri, kayak ada bumbu-bumbu romansnya gitu kan di dalam kehidupan. Tapi di Gimai Seikatsu ini ibaratnya fantasi itu dipatah. Kenyataan tuh tidak seperti itu gitu, bahwa ya karena gue sama si heroin itu dari awal udah asing, ya kami menjaga diri gitu, membatasi diri bahwa ya udah, ya gue gak kenal lama lu gak kenal lama gue, kita hanya kebetulan aja jadi keluarga gitu. Ya. Gitu loh, kurang lebih gitu. Dan menurut gue ini bagus banget sih Gimai Seikatsu. Dan volume 5 dia udah 4 volume, dan volume 5-nya tuh mau rilis kalau nggak salah April tahun ini ya. April tahun ini, iya. Udah sih 2 itu aja, soalnya banyak sih, masih ada yang lain beberapa, dan romance komedi semua rata-rata, tapi takutnya kepanjangan, jadi sudah sekian saja dari gue. Ya mungkin terakhir yang dari gue ya agak nyebelin ya. Bukan nyebelin sih, lebih tepatnya sebelin karena ngingetnya lama. Novel zaman sekarang, light novel tuh judul itu bukan menggambarkan inti, tapi kalimat. Betul. Panjang-panjang gitu. Itu kadang itu kita tuh agak susah ya nginget judul itu, karena ya kayak gitu tuh tadi tuh. Kalimat utuh kadang 2 kalimat atau apa ya dijadiin judul gitu ya. Tapi ya somehow mungkin itu trik marketing dari publisher atau pencetak atau dari penulis juga yang pengen menvisualisasikan itu dengan ya ini inti ceritanya ini gitu, 2 kalimat gitu. Ya. Karena memang gue pernah baca di Twitter salah satu penulis light novel yang gue baca, dia bilang kenapa banyak penulis yang menulis judul light novel itu panjang banget, karena ya itu tadi, supaya menarik perhatian calon pembaca gitu. Ketika orang melihat judulnya tuh misalnya tentang ini, akhirnya si calon pembaca itu sudah mau kira-kira tahulah gitu, atau berfantasi kira-kira ceritanya bakal kayak gini nih, ini menarik buat gue, akhirnya dia begitu. Jadinya ya makanya kenapa banyak yang judulnya panjang-panjang, itu salah satunya untuk menarik perhatian calon pembaca. Emang sengaja dibikin panjang oleh penulis. Iya. Ya begitulah. Dilema sekarang menghafal judul-judul light novel gitu, makanya agak susah ya gitu. Oke guys, mungkin itu cukup seru obrolan gue sama si Pak Es nih. Thank you yang udah nonton, udah dengerin so far gitu. Mungkin kalau kalian ada rekomendasi light novel lain yang menurut kalian ya ini worth it untuk dibaca, dan kalian bisa rekomendasikan itu di kolom komen. Oke, akhir kata itu saja dari gua dan Faiz undur diri. Kita bertemu di episode Otaku Mode selanjutnya. Bye bye.